Bentrokan antara ratusan warga dengan aparat kepolisian ini terjadi ketika warga desa Bubun Lamba, Enrekang, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa tolak eksekusi lahan. Bentrokan terjadi saat petugas Polres Enrekang berusaha membubarkan warga yang menduduki lahan sengketa. Tidak terima dibubarkan, warga tersulut emosi dan menyerang aparat polisi dengan menggunakan batu dan kayu. Banyaknya jumlah warga membuat polisi dipukul mundur. Di kampung ini terjadi suatu kesaliman yang sungguh luar biasa, mencederai rasa keadilan yang ada di masyarakat. Yang orang biasa bilang, kenapa itu hukum tajam ke atas tapi tumpul ke bawah. Akibat bentrokan ini, jalan Trans Sulawesi Poros Enrekang lumpuh total. Halo, selamat malam. Kita jumpa lagi di iNews Prime. Barusan jumpa kita malam ini dibuka dari bentrok sengketa lahan. Kami juga akan membahas tentang fenomena flexing, pamer kekayaan di media sosial yang pada beberapa kasus digunakan untuk menipu. Sebut saja selebgram Indra Kents yang sudah ditahan dan Sultan Bandung Doni Salmanan yang akan diperiksa besok. Saya Latif Sregar. Ratusan pengemudi ojek dan taksi online dari berbagai aplikator berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Massa menuntut kenaikan tarif ojol serta jaminan kesejahteraan dengan disertakan dalam BPJS. Ratusan pengemudi ojek dan taksi online ini menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Massa menuntut penyesuaian kenaikan tarif dari Rp6.400 menjadi Rp8.000. Massa juga meminta kepada Ganjar dan Pemda memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Selain itu, ratusan pengemudi ojek dan taksi online ini juga mengumpulkan tanda tangan, menuntut pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi pengemudi. Tuntutan lain adalah meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah untuk masuk andil mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sementara di kantor Wali Kota Medan, mahasiswa membakar ban bekas meminta bertemu dengan Wali Kota Bobi Nasution. Menurut mahasiswa, setahun kepemimpinan menantu Presiden Jokowi itu belum memberikan perubahan bagi Kota Medan. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat massa kecewa karena Wali Kota Medan Bobi Nasution tak keluar menemui mereka. Massa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini, diantaranya menagih janji Wali Kota Medan Bobi Nasution selama 1 tahun pemerintahannya. Pengunjuk rasa menilai 1 tahun pemerintahan Bobi tidak membawa perubahan signifikan di Kota Medan. Ingin menagih janji 1 tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Nah, kita ingin mengaspirasikan sebenarnya banyak tuntutan isu, termasuk di dalamnya adalah ketidakseriusannya Wali Kota Medan dalam penanganan banjir hari ini. Massa akhirnya ditemui oleh asisten pemerintahan Kota Medan dan berjanji akan merespon tuntutan massa. Dengan kita jumpai dan kita mintakan dari mereka tadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasinya ya. Lebih kurang 1 tahun. 1 tahun lebih kurang. Usai ditemui, akhirnya massa pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti. Aksi DJ Una yang pamer uang saweran senilai ratusan juta rupiah viral di media sosial. Bukan hanya itu, video DJ Una manggung di sebuah kafe di Sidrap, Sulawesi Selatan juga melanggar protokol kesehatan di tengah PPKM level 3. Inilah
video viral DJ Una saat manggung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. DJ yang bernama asli Putri Una Astari Tamrin ini menghebohkan media sosial karena disawer oleh penonton yang naik ke panggung. Suasana di lokasi pun dipadati penonton yang mengabaikan protokol kesehatan di tengah penerapan PPKM level 3 yang diberlakukan di Kabupaten Sidrap. DJ Una bersama rekannya bahkan memamerkan uang hasil saweran yang jumlahnya mencapai 84 juta rupiah. Gila. Sukses Sidrap. Oh my god. Ini uang semua. Berapa? 84 juta. OMG. Terkait video viral tersebut, Kepolisian Resort Sidrap melakukan pendalaman kasus termasuk pengelola kafe. Sampai ini masih kami mendalami dari pihak-pihak terkait terhadap pengelola tempat. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan kafe pun ditutup sementara. Putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka kembali terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota Solo tersebut diketahui kedua kali terpapar COVID. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR. Informasi tersebut pertama kali diketahui melalui pesan singkat yang dikirimkan Gibran kepada para wartawan di Solo. Hal ini juga dibenarkan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Senin pagi tadi. Gibran melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, sementara tugas protokoler akan diambil alih Wakil Wali Kota Solo. Kegiatan-kegiatan yang protokoler, menghadiri, kemudian pertemuan, kemudian menerima tamu, ya sepanjang beliau isoman itu, ya otomatis tugaskan pada kami. Itu saja. Jadi nggak ada yang aneh, tidak ada yang ya biasa-biasa saja saya kira. Gibran sendiri sudah tidak terlihat dalam kegiatan Wali Kota Solo sejak Jumat lalu. Gibran menjalani tes PCR pada Jumat pagi setelah malam sebelumnya mengeluhkan gejala batuk. Mulai hari ini Bali resmi menerapkan kebijakan bebas karantina. Jika berjalan lancar, kebijakan tanpa karantina itu akan diterapkan di seluruh Indonesia. Era baru pariwisata Bali telah lahir. Mulai hari ini pemerintah menerapkan uji coba kebijakan bebas karantina dan visa on arrival. Untuk memperlancar uji coba dua kebijakan tersebut, pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali menyiapkan sejumlah sarana dan petugas tambahan, termasuk bilik untuk uji usap. Terkait untuk visa on arrival, kami sudah menyiapkan jalur untuk penumpang melakukan proses administrasi visa on arrival. Jadi kami menyiapkan 4 jalur, tetapi dengan petugas visa on arrival itu ada 8 orang ataupun 8 counter. Nah, setelah itu baru mereka melakukan proses imigrasi seperti biasa. Nah, setelahnya baru mereka bisa langsung menuju ke hotel. Dalam arti menuju ke hotel itu sambil menunggu hasil tes PCR di bandara ketibaan atau di Bandara Ngurah Rai. Sejumlah syarat harus dipenuhi pelaku perjalanan luar negeri untuk bisa masuk Bali tanpa karantina. Mulai dari vaksinasi hingga dosis ketiga, menunjukkan bukti booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari dan melakukan entry PCR test serta menunggu hingga hasil tes negatif keluar. Setelah negatif, PPLN baru dapat beraktivitas bebas dengan protokol kesehatan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pelaku perjalanan domestik darat, laut, dan udara tidak perlu menunjukkan hasil antigen maupun PCR. Pelaku perjalanan cukup menunjukkan bukti minimal sudah 2 kali vaksin. Perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif.
Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu. Puluhan mama nekat berkerumun demi minyak goreng murah. Informasi dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat itu kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang diawali dari tawuran mahasiswa di Makassar. Puluhan mahasiswa Universitas Muslim Makassar ini berlarian saat terjadi tawuran siang tadi. Aparat Polsek Panakukang dan tim penikam Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi berulang kali melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan 2 kubu mahasiswa yang terlibat bentrok di dalam kampus. Meski aparat telah menembakkan gas air mata, kedua kubu tetap nekat saling serang dengan batu dan senjata tajam. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya bentrokan, namun dugaan sementara bentrokan dipicu dendam lama yang tak kunjung usai. Tanggul irigasi Jatirunggo ini jebol dan meluap ke Sungai Pringgapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jebolnya tanggul irigasi membuat 9 rumah yang berada di bantaran Kali Pringgapus, Kabupaten Semarang terendam banjir. Banjir setinggi 70 cm ini tidak hanya menutup akses jalan, namun juga menggenangi bagian dalam rumah. Luapan banjir membuat warga panik karena datang secara tiba-tiba. Petugas BPBD dan warga sekitar langsung melakukan pembersihan dan evakuasi warga terdampak. Warga berharap tanggul yang jebol segera diperbaiki oleh pihak terkait. Arena balap liar ini langsung bubar kocar-kacir usai didatangi aparat Polres Palopo, Sulawesi Selatan. Para joki nekat memacu sepeda motor mereka saat akan ditangkap aparat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lantaran sejumlah peserta balap liar melarikan diri. Meski sudah kabur cukup jauh, namun pelaku berhasil dibekuk setelah kehabisan BBM. Polisi pun langsung menangkap sejumlah pelaku beserta motor yang digunakan. Miris, aksi balap liar ini melibatkan anak di bawah umur. Distributor minyak goreng di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini kewalahan saat mengatur antrean pembeli yang membludak. Warga rela antri sejak pagi demi mendapat minyak goreng sebanyak 5 liter yang dijual dengan harga Rp70.000 atau Rp14.000 per liter. Di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasar tradisional setempat, warga di Polewali ini nekat berkerumun dan berdesakan. Dalam kegiatan ini, distributor menyiapkan pasokan 5 ton minyak goreng. Warga desa Labuhan Pering, Tanjung Jabung Timur, Jambi ini hanya bisa pasrah melihat rumah mereka dilalap si jago merah. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta dan barang berharga mereka. Lokasi yang jauh dari pusat kota membuat pemadaman terkendala. Tidak hanya rumah, kebakaran ini juga menghanguskan 8 bangunan peternak sarang burung walet. Satu persatu afiliator opsi binari diburu polisi. Lantas, mengapa fenomena crazy rich kian menjamur? Apakah mereka benar-benar kaya atau hanya sandiwara? Kita akan membahasnya bersama pakar bisnis Renal Kasali sesaat lagi.